Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah. Di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal fikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mohon maaf karena sudah berapa pekan ya tidak bisa masuk, Pak. 3 pekan. Dikarenakan kemarin ada kambuh banyak, penyakit lama kambuh. Sok benang ya kenging lambung. Janten istirahat heula banyak. Alhamdulillah sekarang sudah sehat insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan saya mohon izin untuk bulan Februari ini insya Allah kita membahas materi tentang tarhib Ramadan banyak. Karena banyak sekali yang harus dibahas. Jadi kita mulai dari tarikh tasyrik saum Ramadan. Makanya nanti kalau 1 bulan insya Allah banyak 4 pertemuan ini kita bahas. Nanti Ramadan duka kumahanya taca. Ramadan kajianna kumaha? Nah, kayak kan tacan ayahnya, tacan ngobrol heula kisah pada DKM ya. Jadi pas nanti datang bulan Ramadan, Bapak Ibu sudah siap minimal persiapan ya yang kita bahas. Nanti tinggal melanjutkan ke materi-materi yang lain. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas dulu tentang tarikh tasyri lah ya. Tarikh tasyri itu adalah sejarah pensyariatan. Sejarah pensyariatan saum Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita membaca di dalam kitab-kitab tarikh sejarah Islam, kita akan menemukan bahwa nama-nama bulan di kalender Hijriah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, Pak. Jadi nama-nama ini bukan Nabi yang buat ya. Dan semuanya dinamai berdasarkan fenomena yang terjadi terkait dengan alam ataupun terkait dengan budaya di masyarakat Arab jahiliyah. Contoh misalkan bulan Muharram itu bulan gencatan senjata gitu Pak. Bulan yang diagungkan, bulan haram, bulan kehormatan. Nah, nanti ada bulan Safar. Ada satu daerah Arab yang menyebutnya dengan Shin, Safar. Memang disebut bulan bepergian. Tapi ada juga daerah lain yang menyebutnya dengan Sod, Sofar. Nah, itu artinya warna kuning. Bulan ketika dedaunan mulai menguning gitu Pak. Nanti ada Robiul Awal. Robiul teh tiris. Robiul Awal tiris kahiji gitu Pak. Robiul Sani tiris kedua gitu. Jumad itu beku, masuk musim dingin. Karena di daerah Palestina misalkan itu masih memungkinkan turunnya salju Pak. Suriah ke Turki ya. Itu udaranya kalau beku ya ada salju.
Tapi di daerah Arab lain yang panas, yang tidak turun salju, jumud di sini diartikan nanti pohon yang keras begitu Pak, kering, kerontang gitu ya, ranting-ranting yang mengeras gitu. Jadi tergantung daerah mana, Bapak Ibu akan menemukan arti dari bulan-bulan ini sangat beragam. Saya mengambil arti yang paling populer lah begitu Pak. Rojab dari kata rojbun artinya mencair. Jadi esnya sudah mencair. Masuk musim semi Pak. Kemudian datang bulan Sya'ban dari kata syi'ib yang artinya lembah. Ada juga yang mengartikan Sya'ban itu kelompok ya. Satu golongan orang yang berbondong-bondong. Nah ini tidak bertentangan karena kalau musim semi Pak, ketika es sudah mencair, lembah terlihat kembali. Orang Arab jahiliyah dulu kembali ke lembah, cari air, kembali berkebun, kembali beternak begitu. Datanglah bulan Ramadan gitu Bu. Dari kata aromdu artinya kemarau, panas. Halodo gitu Ramadan. Ramadan. Nah, kalau datang musim panas, orang Arab jahiliyah mengatakan Romdon, halodo Pak, halodo. Jadi bulan Ramadan sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir begitu. Terusnya, nah itu saja. Jadi Ramadan teh semata-mata Ramadan ada bulan halodo. Maka Nabi SAW lahir di usia 40 tahun, beliau diutus menjadi Rasul. Nabi berdakwah di Mekah dan di Madinah. Di Mekah, Nabi SAW menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun. Ini kan sudah kita singgung waktu membahas surah-surah yang turun banyak. Di Madinah sekitar 10 tahun. Tepatnya kan 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Nah, yang menjadi catatan kita pada pembahasan saum Ramadan, Pak, ternyata Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun di Mekah, Nabi sudah 13 kali bertemu bulan Ramadan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kalau dari lahir berarti sudah 53 gitu banyak. Kan diutus ketika berusia 40 tahun ya. Nah, tapi kalau dihitung ketika Nabi diutus jadi Rasul, Nabi di Mekah 13 tahun, berarti 13 kali Nabi bertemu bulan Ramadan, ya. Tetapi belum melaksanakan saum Ramadan, tak. Di Mekah mah belum ada kewajiban saum Ramadan. Artinya ketika Ramadan datang, waktu Nabi masih di Mekah, hare-hare we, Nabi teh teu acan sahur gitu, Pak. Teu acan ngabuburit, teu acan ngolek gitu. Ngolek mah urang banyak. Jadi saum apa yang wajib waktu di Mekah? Para ulama ahli fikih membahas di Mekah dulu yang wajib adalah 2, Pak. 1, saum ayyamul bid. 1 bulan 3 hari gitu. Tanggal 13, 14, 15. Hari-hari putih. Maksudnya ketika hari malamnya itu bercahaya oleh bulan purnama. Disebut ayyamul bid, dacaang. Yang kedua, ada juga saum Asyura 10 Muharram. Ini nanti juga dilaksanakan oleh orang Yahudi. Nah, jadi yang wajib itu Pak ayyamul bid waktu di Mekah itu. Sasasih tilu dinten gitu Bu kapungkur mah saum teh. Upami satahun aya 12 sasi, hartosna saum kapungkur nuju di Mekah
Nabi teh sataun teh 30 genep dinten. Terus banyak kan sasasi tilu gitu Pak. Salami sataun teh 30 genep. Nanti ketika Ramadan diwajibkan, Ramadan hanya 30. Makanya Nabi perintahkan untuk ditambah 6 hari di bulan Syawal gitu. Kata Nabi, kalau ditambah 6 hari bulan Syawal, kasyami dahri, seperti saum setahun. Daleres satahun teh kapungkur teh 30 genep dinten. Saumna teh wajib. Terus banyak. Dulu aturan saumnya bukan dari subuh. Di Mekah mah pan sasasih mung 3 dinten Pak. Saumna panjang. Nyaeta di pasihan waktu tuang teh upami adzan maghrib. Jantan maghrib tuang ya. Beres tuang ngong adzan isya atanapi kapeureman eta teh tos dihetang mulai saum. Kitu di Mekah mah. Jantan saumna hampir sadinten gitu Pak. Kersa Bapak saum gitu. Waduh, moal ngabaso atuh bada tarawehannya. Jantan kapungkur mah wengi ge saum. Kayak dibahas lebih detailnya nanti ya. Karena sekarang pun begitu sebetulnya. Karena yang dihalalkan cuma makan, minum, jima. Makan, minum, menghampiri istri. Sedangkan yang lain, gibah, maksiat, nusanes, tetap haram di malam hari saum itu. Saleres nama ayeuna ge urang teh pami wengi teh saum, Pak. Tapi dihalalkan matak ayatna engke uhilla lakum lailatas syiyam. Engke imang engke dibahas ya. Lebih detailnya nanti dibahas. Bagaimana rahasianya supaya saum kita tidak rusak? Eta teh menjaga akhlak di malam hari gitu. Begitu adzan maghrib teh, Allahu Akbar, nu halal teh naon? Terusnya, uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagimu di malam saum. Saur Allah ropasu ila nisaikum, menghampiri istri mangga. Mau adzan maghrib si ibu gabruk mangga. Jauh dikerekep ku bapak gitu. Lalu wakulu wasrobu, makanlah minumlah, sudah 3. Yang dihalalkan itu hari itu gibah, ada penghalalannya? Tidak ada ya. Uhilla lakum lailatas syiyam al gibah, ayat dihalalkan bagimu di malam-malam saum gibah, itu ayat. Lago teh melakukan hal yang bermanfaat. Tidak bisa Pak, marah-marah godob. Upami nuju saum siang hari, marah kan pahala saumna icalnya. Hari malam hari sami dan halal nage makan minum jima hungkul. Bapak ibu mah hari maghrib teh asa bebas gitunya. Mata kalau Ramadan ngambek ibu teh ngambek ke bapak. Hari nuju dinten tengah dinten menuju siang istighfar ibu teh. Astagfirullahaladzim si bapak pika sebelen lamun teker puasa astagfirullah gitunya. Awas ya ku ibu maghrib gitu. Samaruk nate maghrib teh bebas. Padahal maghrib teh saum anggat. Tangke-engke dibahas ieu mah dina bab fikih saumna. Sekarang kita sedang fokus pada sejarahnya. Jadi 13 tahun di Mekah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya melaksanakan saum Ayyamul Bid, Pak. Tiap Nabi bertemu Ramadan, Nabi tidak pernah melaksanakan saum Ramadan. Tos. Tamatah Mekah mahnya. Tidak ada saum Ramadan di Mekah mah. Bahkan teu aya Jumaahan ge. Kan perintah salat Jumat itu kapan? Waktu hijrah, ya. Berarti di Mekah mah pami dinten Jumaah
waktu duhur salat duhur we eta ge tos Isra Mi'raj tahun ke-10 dati tahun kahiji mah di kejadian Gua Hiro turun surat Al-Mujammil engke teh nya perintah salat teh yang wajib itu salat malam kapungkur mah kitu salat mah Pak. Pas Isra Mi'raj baru ada salat 5 waktu. Eta ge untung ku Nabi Musa dipiwarang di Kirangan Pak. Munten mah 50 kali urang salat. Lamun sadinten 24 jam berarti setengah jam sekali tah salat. Nya Bapak moal tiasa icalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi hijrah ke kota Madinah nih. Di Madinah tahun pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu juga dengan bulan Ramadan, tapi tetap tidak ada apa-apa, tak anu aneh. Hare-hare weh, tidak Nabi teh nyebatkan Ramadan bulan agung penuh berkah penuh ampunan teu aya. 13 tahun di Mekah plus tahun pertama di Madinah. Teu aya estuning hare-hare. Baru pada tahun kedua di Madinah, tahun kedua Pak, bunya tepatnya di bulan Sya'ban. Tak ayeuna teh sasi Sya'ban. Pada tanggal 28 waktu itu bertepatan dengan hari Kamis. Waktunya ba'da sholat asar gitu Pak. Detilnya. Tahun kedua di Madinah sasi Sya'ban kaping 28 dinten Kemis ba'da asar. Setelah mengimami sholat asar, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW naik mimbar. Naik mimbar banyak. Di tahun kedua di Madinah, tiba-tiba Nabi berkhutbah, khutbah yang terkenal teh. Hadisnya banyak, salah satunya dari sahabat Salman. Bismillahirrahmanirrahim. An Salmana al-Farisi, dari Salman orang Persia radhiyallahu an, qala ia berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumi min Sya'bana, di akhir hari bulan Sya'ban. Tadi katanya tanggal 28. Faqala, Nabi naik mimbar lalu berkhutbah. Nabi bersabda, ayuhan nas, bapak-bapak, ibu-ibu, kitu mun urang mah. Qad adullukum, sungguh telah menaungi kalian. Tos caket, syahrun adimun. Nah, bulan yang agung gitu Pak. Nu dimaksud bulan naon? Ramadan. Berarti sudah dekat itu, sudah menaungi kamu. Kan 28 ini Pak. 28 Sya'ban hari Kamis ya. Hari Kamis. Berarti 29-nya Jumat. Kalau waktu itu ada tanggal 30 hari Sabtu, berarti hari Ahad Ramadan gitu Pak. Tapi kalau tidak ada tanggal 30, hilal sudah terlihat, maka Ramadannya hari Sabtu waktu itu. Nabi berkhutbah hari Kamis, saumna dinten Sabtu, berarti pageto gitu Pak. Pageto diajak ngadadak langsung saum sebulan penuh. Para sahabat mah siap gitu. Kenapa Bapak Ibu kita tidak jadi sahabat Nabi? Karena kita mah moal siap. Bakal seueur atudah gitu Pak. Cek Nabi teh, telah menaungi kalian bulan Ramadan, maka saumlah kalian. Jauh Bapak teh, interupsi. Jol gitu Bapak mah. Atuda pageto teh jadwal goes. Cek Nabi teh teu cios deui wae. Syariat teh moal beres ku urang mah. Para sahabat mah tinggal Pak, enjing pageto
saum sasasi langsung siap, teu aya nu protes. Eta hebatna para sahabat. Matak aneh mun aya jalmi ngahina sahabat, aneh abdi mah. Saha manehna saha sahabat? Kudu ngahina para sahabat. Tuh Pak, para sahabat mah. Contoh nu kadua, hebatna sahabat. Telami saparantos sasih Ramadan ieu diwajibkeun saum Ramadan, kajantenan perang Badar. Perang Badar teh tahun kedua di Madinah, dina sasih Ramadan. Makanya para sahabat yang perang Badar itu, kata para ulama ahli tarikh, mereka berperang dalam keadaan saum. Coba. Ngelawan Abu Jahal 1000 tentara Mekah kafir Quraisy, urang 300 bari saraum. Justru karena saraum jadi kuat. Sahabat mah, jadi para sahabat mah Pak dengan Nabi Muhammad SAW nuju saum perang. Ari urang mah Bapak Ibu nuju saum teh sigah korban perang. Benten sakedik banyak. Sahabat mah nuju saum teh perang. Urang mah korban perang. Benten sakedik jeung sahabat Pak. Benten korban gitu tah. Nya, bagjanya benten sakediknya. Maka para sahabat yang waktu itu mendengarkan khutbah Nabi, Nabi bersabda, Syahrun adimun, Ramadan bulan yang agung, Syahrun mubarakun, bulan penuh berkah, Syahrun fihi lailatun, bulan padanya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Patarosanana, kenapa tiba-tiba Ramadan menjadi agung tahun kedua di Madinah? Jantan kade Bapak Ibu, sanes samata-mata Ramadan. Kalau semata-mata Ramadannya dari zaman jahiliyah sudah ada. Bulan halodo gitu. Ramadan jadi agung, penuh berkah, penuh ampunan, kata para ulama ahli tafsir, karena pada saat itu sudah turun ayatnya tentang informasi perintah saum. Janten tos turun ayat kutiba gitu Pak. Kutiba alaikumu sia. Tak ke sekedapnya laptopna saya baterai. Sekedapnya. Ladina min qablikum, diwajibkan saum teh sebagaimana umat terdahulu pernah diwajibkan saum. Saya cari dalam kitab Yahudi, kitab Nasrani ayat saum. Pancena umat dahulu tos dipiwarang saum ayat diseper ayat kutiba itu sudah turun di bulan Sya'ban saat itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba menyebut Ramadannya agung, penuh berkah, penuh ampunan. Biasa wios meja abdi nu ngageser. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya kita umat Islam Pak harus cerdas. Jangan sampai dalam mensikapi datangnya bulan Ramadan itu kita tertipu kemasan gitu Pak. Naon tertipu kemasan teh? Ari Ramadana diagung-agungkeun gitu Pak. Disambut di mana-mana. Jelasnya dina poster, dina baliho, ya Pak, dina TV, dina radio, dina internet. Sadayana marhaban ya Ramadan. Dugi ka aya laguna ban. Ramadan tiba gitunya. Eta santri di pasantren mah nyanyi nate benten deui Pak. Ramadan tiba, Ramadan tiba, cenah gitu banyak. Ya gitu, santri mamun Ramadan cok tibra. Nah, hari Ramadan disambut gitu Pak Bu. Hari saumna henteu. Sapatuna katingali di warteg gitu Pak. Anu di hordengan tadinya. Jadi Ramadannya disambut tapi ibadahnya tidak mau. Tiba-tiba ikut Idul Fitri, masuk ke lapang Id pakai baju baru, langsung merasa kembali kepada fitrah. Fitrah di mana eta mah?
Nah itu orang Indonesia suka tertipu kemasan gitu Pak kalau mensikapi bulan Ramadan, padahal tidak ada ibadah di dalam hatinya. Nu ayate engke buka sareng naon, tos buka engke sahur jeung naon, tos sahur engke buka jeung naon gitu hayo dugi ka kaping 30 engke nganggo acuk naon gitu. Itu mah mohon maaf, kasihan Bapak Ibu orang-orang yang tertipu kemasan eta mah. Da samata-mata Ramadana dari dulu sudah ada. Bulan kemarau begitu Pak Bu. Ramadan menjadi agung, penuh berkah, penuh ampunan karena ada perintah ibadah. Maka keagungan Ramadan, ampunannya, keberkahannya hanya akan didapatkan oleh orang yang mau beribadah. Tadi dia kemana heula pakai analisa ayatnya ayahnya banyak. Nanti ada bab khusus analisa ayat saum Al-Baqarah 183 sampai 188. Sekarang kita lanjutkan dulu sejarahnya Bapak Ibu. Berarti dari tahun kedua inilah Nabi Muhammad SAW memulai ibadah saum Ramadan. Kemudian Nabi SAW wafat kembali ke haribaan Allah pada tahun ke-10 di Madinah gitu Pak. Kalau dihitung-hitung dari tahun kedua sampai tahun 10, berapa kali kira-kira Nabi Muhammad SAW mengalami saum Ramadan? Gitu Pak. Tahun keduanya dihitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wafat. Ya paling sedikit 8, paling banyak 9. Hanya 9 kali saja Nabi bertemu saum Ramadan gitu Pak. Tapi sudah dijanjikan surga Firdaus. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dupi urang sudah berapa kali saum Ramadan? Terkait Bapak Ibu langkung ti 8 kali. Langkungnya berarti langkung soleh ti Nabi. Aya nu amin. Nu amin ngalindur. Nyamanya langkung soleh ti Nabi atuh sok ngalindur. Bapak Ibu, kita ini sudah lebih dari 9 kali, tapi tidak ada yang menjamin surga Firdaus. Terus banyak. Artinya menyelesaikan saum di bulan Ramadan bukan semata-mata jumlah. Karena kalau semata-mata jumlah, Nabi kalah oleh kita. Kita lebih dari 9 kali ya. Saya sendiri saum Ramadan itu dari kelas 3 SD tamat itu. Udah kelas 1, kelas 2 itu bocor duhur, tiduhur saum deui gitu Pak. Kupun biang teh. Jadi saya kalau kelas 1, kelas 2 dulu sahur ikut sahur. Saumnya sampai duhur, duhur makan, setelah duhur saum deui gitu Pak. Jadi sahurnya 2 kali. Sebelum subuh dan sebelum duhur. Baru tamat sampai maghrib itu kelas 3 masih ingat. Kalau umur SD itu masuk 6 tahun, berarti kelas 3 itu 9 tahun lah. Saya dari usia 9 tahun, misalkan saum Ramadan, sekarang 35, berarti seberapa kali Pak? 16 banyak. 16 kali tuh, tos langkung hebat di Nabi Muhammad. Bukan itu masalahnya, bukan semata-mata jumlah. Nah inilah yang akan kita bahas gitu Pak. Kenapa saum Nabi, saum sahabat kok istimewa? Sampai membuat bukan hanya hebat pahalanya, tapi juga hebat dampaknya kepada tubuh mereka. Nyatu Pak, sahabat yang saum Ramadan ini kan sudah biasa saum dari Mekah. Kan di Mekah saumnya sebulan 3 hari, sebulan 3 hari begitu. Makanya tubuhnya itu sudah hebat, sudah kuat Pak. Bayangkan perang Badar itu sedang saum.
Nah, apa yang menjadi penyebab kualitas saum Nabi dan sahabat begitu hebat? Nabi hanya 9 kali saja bertemu saum Ramadan, sudah selesai Pak. Targetnya sudah tercapai. Nah, jadi saum itu ada target. Nanti kita bahas nih Pak. Karena ini pembuka saja ya. Nah, nanti kita juga bahas saum umat terdahulu. Targetnya mana? Apa yang Allah harapkan dari orang yang saum? Maka Bapak Ibu harus menganalisa ayat-ayat tentang saum. Surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 188 Pak. 6 ayat. Kata para ulama ahli tafsir, apabila Bapak Ibu ingin mengetahui target apa yang Allah harapkan dari orang yang beribadah di bulan Ramadan, perhatikan ujung-ujung kalimat di 6 ayat itu. Ujung kalimatnya, tungtung ayatna, perhatoskeun tungtung ayatna, tungtung kalimatna. Contoh Al-Baqarah 183 ayat kutiba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti disebut sifat takwa itu target pertama gitu Pak. Bukan satu-satunya. Target nomor 1 takwa. Nanti kita bahas bagaimana saum melatih takwa. Hebat kurikulum Allah ya. Naon hubunganana saum sareng takwa? Aya Pak, justru takwa itu bisa dilatih dengan saum. 2, ayyama ma'dudat, paman kana maridon aw ala safarin, terus ditutup dengan ya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan saum itu bagus untuk kamu jika kamu mengetahui. Jika kamu berilmu, berarti Allah ingin kita tahu bahwa saum itu bagus untuk kita, bukan berniat mau menyiksa. Tapi ternyata saum itu bagus untuk tubuh kita. Kita malu Pak, malu betul. Karena yang membuktikan saum itu bagus malah orang kafir. Nanti yang meneliti apa yang terjadi di tubuh manusia ketika saum, justru ya dokter-dokter yang pada asalnya bukan agama Islam ya. Nanti masuk Islam karena menemukan ternyata saum itu ada reaksi autofagis dan sebagainya. Seperti dokter dari Jepang itu banyak. Nah itu nanti kata para ulama ahli tafsir berarti Allah menginginkan kita bertambah ilmu gitu Pak. Jadi target kedua adalah peningkatan ilmu. 185 syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ditutup dengan ungkapan la'alakum tashkurun, supaya kamu bertambah syukur. Kade syukur teh sanes alhamdulillah hungkul banyak. Kan anu ngaleueut bir teh nya. Bir ye Pak mabok seruput. Alhamdulillah. Kumaha tah hamba bersyukur sanes eta. Mun sidik mabok nyata mah syukur. Eta mah sanes syukur tapi syukur. Itu ada nih Pak. Banyak siap. Syukur 186 diakhiri dengan kalimat la'alahum yarsyudun rosyid. Target keempat adalah rosyid. Nanti dibahas apa itu rosyid. 187 disebut takwa lagi untuk yang kedua kali. 188 ilmu disebut untuk yang kedua kali. Jadi dari 6 ayat disebutlah 4 sifat gitu Pak. 4 sifat sebagai makosid amah, target utama pembinaan di bulan Ramadan. 1, bertambah takwa. 2, bertambah ilmu. 3, bertambah syukur. 4, menjadi orang-orang yang rosyid atau rusdun, selalu dalam petunjuk Allah gitu. Jadi Nabi itu dengan 9 kali saja tamat saum Ramadan,
Nabi sampai ke tujuan. Ibaratnya kalau ini pulau tujuan, saum Ramadan itu seperti perahu kendaraannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berapa ratus kali pun numpak perahu, hari tementas mah mungkukurilingan, wih deui weh ke tempat semula. Berapa kali pun tamat saum Ramadan, tapi teu takwa-takwa. Ilmu sakitu-kituna teu nambihan. Syukur level ibadahna teu ningkat, angere ibadahna teh sigah kitu. Ngan saukur ngagugurkeun kewajiban unggul dan boro-boro jadi orang yang rosyid selalu dalam petunjuk. Nanti kehebatan rosyid itu petunjuknya bukan hanya pada ibadah tapi pada amal-amal sehari-hari, sampai dari bangun tidur sampai tidur kembali cocok dengan petunjuk, itu rosyid. Nah, maka tidak berarti saumnya bagi orang yang tidak sampai kepada tujuan ini. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Itulah mengapa perbedaan kualitas saumnya Nabi dan para sahabat jauh. Ya, perbedaannya jauh dengan umat Islam sekarang. So, Pak Bu, nanti per detailnya dibahas nangkernya. Contoh 10 akhir weh, bade ka Ramadan, da urang mah cuy ya. Atohnya tos ngemutan acuk baru, ongkos mudik, makanan enak, ngariung kumpul keluarga. Nabi dan sahabat tidak begitu. Ketika mau ditinggalkan Ramadan, justru lebih hebat ibadahnya, lebih capek. Nabi mengencangkan ikat pinggang. Ketika hari terakhir Ramadan, semua sahabat nangis di masjid, cerik dikantunkan Ramadan. Tina kituna terus benten, Pak. Jadi kalau tiap tahun ibu nih terganggu 10 hari akhir Ramadan hanya untuk beli baju, sok beli bajunya Syaban. Tak ayeuna meser acukna sok, Pak. Ti ayeuna meser acukna supados Ramadan jongjon ibadah. Tong kaganggu kuno kitu. Mohon ongkos mudik sok ti ayeuna siapkeun. Itu, Pak. Nyapanya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan per detailnya. Jadi secara runutan sejarah saum Ramadan baru dimulai di tahun kedua di Madinah. Bukan semata-mata Ramadannya yang hebat, tapi Ramadan menjadi agung karena ada perintah ibadah. Sekian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.